Kita semua tahu bahwa seorang bapak atau seorang ibu tani kalau menanam pohon buah-buahan, misalnya menanam pohon durian, maka bapak tani dan ibu tani itu pasti berharap bahwa pohon durian yang mereka tanam akan bertumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang banyak. Sebab betapa kecewa dan sedihnya Pak Tani dan Ibu Tani ini kalau melihat pohon durian mereka pertumbuhannya jelek, tidak berbuah, kering, akhirnya mati. Saudara-saudara, dalam Alkitab, kehidupan seorang percaya itu sering diumpamakan atau digambarkan seperti tumbuhan atau tanaman, yaitu tumbuhan atau tanaman yang diharapkan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berlimpah. Sebab jika tidak demikian, maka tanaman itu akan mengecewakan sang pemilik, dan akhirnya tanaman itu akan dipotong lalu dibuang atau dibakar. Tentu kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan orang banyak yang mengikuti dia tentang pohon ara yang tidak berbuah, atau ajaran tentang pohon pokok anggur yang benar. Ada juga ajaran tentang seorang penabur yang menabur benih. Semua perumpamaan ini intinya adalah dalam rangka menjawab pertanyaan, seperti apakah seorang yang percaya itu menjalani kehidupannya? Atau hal apa saja yang harus dimiliki dan dinyatakan oleh seorang percaya agar kehidupannya berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara, melalui 2 Petrus 3 ayat 18, Petrus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menyatakan, agar kehidupan yang dijalani berkenan di hadapan Tuhan, maka ada 2 hal yang harus dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Pertama, bahwa kita harus bertumbuh dalam segala kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu bertumbuh dalam segala kasih karunia Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita melihat tulisan Petrus sebelumnya, yaitu dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, maka di sana kita akan dapati yang dimaksudkan oleh Petrus dengan kasih karunia Tuhan Yesus itu ada 7 hal, yaitu pertama iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Dengan demikian, orang yang bertumbuh dalam segala kasih karunia Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menjalani kehidupan yang ditandai oleh adanya pertumbuhan dan pertambahan, yang hari demi hari semakin nyata, yaitu ketika dia semakin beriman, semakin bertumbuh kebajikannya, semakin berpengetahuan, semakin menguasai diri, semakin tekun, semakin saleh, dan semakin mengasihi. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, bahwa orang yang ingin kehidupannya berkenan kepada Tuhan, maka ia harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Maksud Petrus, jika kita semakin mengenal Yesus, maka makin lama kehidupan kita akan semakin menyerupai Dia. Untuk apa kita berusaha mengenal Kristus dan hidup kita semakin menyerupai Yesus itu? Semuanya adalah demi kehidupan yang kekal. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10-11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Akhirnya saudara-saudara, pahamlah kita sekarang bahwa hanya dengan pengenalan akan Kristus
terbukalah jalan bagi setiap orang yang percaya untuk menikmati kehidupan yang kekal. Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain bila kita menghendaki kehidupan kita itu berkenan kepada Tuhan, selain berusaha untuk bertumbuh dalam segala kasih karunia Tuhan dan semakin mengenal Yesus dan hidup menyerupai Dia. Inilah yang akan membuat iman kita menjadi berakar dan kokoh, serta kekristenan kita menjadi fungsional dan berdaya guna. Hanya dengan kehidupan seperti itulah maka nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang mengalami berkat Tuhan melalui kita, karena kehidupan yang kita jalani berkenan kepadanya serta menghasilkan buah-buah kehidupan. Terima kasih.